pendiri Bani Umayyah ini mengalami konflik dengan Khalifah Ali, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya hari ini? Pada semangat belajar kan? Semangat. Ya, saya absen dulu ya. Ya, baik, saya absen dulu ya. Bapak katanya absen, Pak. Kok keluar? Lah iya kan absen kan? Lah absen itu apa, teman? Absen itu apa coba? Ada yang tahu absen itu apa? Absen itu bukannya absen itu, Pak. Disebutkan satu-satu namanya. Oh, bukan ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada salah paham antara absen dan presensi. Sebenarnya kalau kita lihat ke KBBI, absen itu apa coba? Absen itu artinya tidak hadir. Jadi kalau ada orang yang bilang saya absen dulu ya, itu berarti saya tidak hadir dulu ya, gitu ya. Jadi jangan salah-salah lagi ya. Sudah tahu kan artinya absen itu apa? Ya, jangan ulangi lagi ya. Nah, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian semua, Mas. Oh iya, fokus Mas. Fokus. Saya akan ngecek kehadiran ya. Apakah sudah hadir semua? Hadir? Hadir. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Loh, kalian lupa saudara-saudara kalian dahulu ya? Lupa, Pak. Lupa kan atau lupa? Dulu kan kita ada ibu dosen loh di samping kita. Terus ada Mas Hafiz 30 juz loh. Terus ada ketua IPM juga loh di kelas kita. Tapi sekarang mereka bertiga tidak ada ya. Cuti, Pak. Cuti mereka Ya, bertiga. Ibu dosen hamil cuti. Ibu dosen hamil beneran kok? Ada Pak dosen. Ya, ya. Ya kalau bohong dosa loh, kalau bohong. Walaupun itu bercanda ya. Saya pernah lihat ya, pernah mendengar bahwa ada jaminan. Oh ya enggak apa. Ada jaminan rumah di pinggir surga bagi orang yang mampu meninggalkan apa coba? Mbak Putri? Enggak tahu toh? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, karena meninggalkan bohong walaupun bercanda. Jadi kalau kalian meninggalkan bohong walaupun itu bercanda, maka Anda akan mempunyai rumah di pinggiran surga. Itu penting nggak toh itu? Kira-kira kita kalau punya rumah di pinggir surga itu penting nggak itu? Jangankan di pinggir, Pak. Di dalamnya sudah masuk surga, alhamdulillah kok, Pak. Ya. Ya logika sederhananya ya, kalau kita ada, semisal kita kan di Klaten ya, Iya. semisal kalau ada di Jogja itu ada istana yang sangat megah banget, dan itu di istana itu ada rumah-rumah ya, ada rumah-rumah. Nah kalau bayangkan kalau ada orang A dan orang B, si orang A itu punya kediaman di istana itu, kediamannya di pinggir. Nah terus yang B tidak punya kediaman walaupun di pinggir atau di tengah. Terus ketika mereka yang A dan B itu di gerbang awal istana itu mereka akan ditanya, kira-kira yang bisa masuk yang A atau B? Jawab Mas pintu surga. Kira-kira yang bisa masuk itu yang A atau B? Yang A itu punya rumah di pinggir surga, di pinggir istana itu, terus yang B tidak punya sama sekali. Yang A. Yang A, karena sudah memiliki tempat di sana. Ya itu salah satu hal yang sangat penting ya. Itu menurut saya itu sudah sangat cukup menjadi motivasi bagi kita supaya meninggalkan berdusta walaupun itu bercanda. Apakah bercanda itu tidak boleh? Ya, Boleh. boleh. Ya memang boleh ya, tapi dengan syarat tidak boleh berbohong. Jadi kalau bilang, "Oh itu Mas ahli Quran itu kenapa nggak berangkat?" Oh karena perutnya sakit Pak. Ya, sebenarnya dia tidak begitu, tapi niatnya bercanda. Nah itu termasuk ya. Nah itu sesuatu yang sangat sering terjadi oleh para siswa dan guru. Jadi saya mohon jauhi ya gitu ya. Itu buat keuntungan kalian masing-masing kok. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu kita belajar tentang sejarah SKI. Dulu kita di kelas kita belajar tentang fikih ya. Fikih apa coba? Korban, Pak. Fikih korban.
Masya Allah, masih ingat Mas Aslan yang hafiz itu. Sekarang kita mempelajari tentang sejarah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mengapa kita mempelajari sejarah? Apa pentingnya sejarah itu? Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Ya, bagus tapi nggak nyambung. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya hargai. Terus Mas Aslan, coba gimana, mengapa kita mempelajari sejarah? Karena sejarah mengajarkan kita untuk berbuat lebih baik, Pak, agar kita memperbaiki sesuatu yang belum baik untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Masya Allah, bener banget ini. Jadi saya pintar ya, Pak ya? Ya memang pinter nih, mulut teladan itu. Coba Mbak Putri, mengapa kita mempelajari sejarah? Ya, Pak. Bentar. Agar kita bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di masa lampau dulu itu. Seperti itu mungkin. Ya, bagus banget. Mbak Mukaromah, coba gimana pendapatnya? Menurut saya supaya kita tidak melupakan kehidupan di masa lalu. Ya, bagus semua ya jawabannya ya. Jadi mengapa kita mempelajari sejarah? Sebenarnya secara sederhana itu mengapa kita mempelajari sejarah itu karena supaya kita tidak mengulangi masalah yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, dan kita mengerjakan apa yang baik oleh kaum-kaum terdahulu. Seperti kalau kita belajar sejarah kan kita mengetahui ini kalau ada orang yang ingin perbuatan maksiat seperti LGBT misalnya. LGBT itu kan kalau orang yang tidak mempelajari sejarah kan itu merasa fine-fine aja itu loh. Tapi kalau ada orang yang mempelajari sejarah, mereka bisa mengetahui apa akibat dari melakukan maksiat tersebut. Nah, bisa kita lihat di Timur Tengah sana, itu kan ada Laut Mati itu kan, ya kan, Laut Mati. Itu sebenarnya itu Laut Mati itu bekas dari siapa coba? Kaumnya Nabi Lut, Pak. Bukan? Ya, kaum Nabi Sodom. Lut atau kaum Sodom itu saya baca, saya dengar itu kaum Nabi Lut itu dilempar ke atas ya, di tanahnya itu sampai melayang loh. Itu seberapa mengerikannya itu. Kalau kita lindu aja sudah ingat mati ya, sudah tobat atau sudah jantungnya berdetak-detak itu, apalagi tanahnya itu melayang di udara terus diputar kayak sandwich itu, terus dijatuhkan, habis itu dihujani meteor, parah banget kan. Terus setelah itu kita bisa menyaksikan buktinya hingga sekarang, yaitu Laut Mati. Kita bisa melayang, bisa berenang tanpa tenggelam di sana. Jadi itu manfaat dari sejarah dan mengapa kita mempelajarinya. Saya rasa itu sudah cukup menjadi motivasi mengapa kita harus semangat mempelajari materi satu ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bab terakhir dari kelas 7 kita kali ini. Kita sudah banyak belajar ya. Iya, Pak. Bab 4 yaitu Daulah Umayyah. Ayo buka PDF-nya. Ya, ini karena kita tidak berada di kelas, tidak ada proyektor, laptop juga mati, cuma aksesoris, nggak ada papan tulis juga, maka saya kirim filenya di HP kalian masing-masing. Jangan dibuat main game ya HP-nya ya. Saya awasi loh. Ya. Buka Prawacana halaman 139. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ayo, ada yang mau membaca itu Prawacana bab 1? Itu surga, Pak. Itu surga. Ayo, silakan. Ayo Mas, silakan dibaca. Persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah untuk berebut pengaruh sudah terjadi sebelum Islam lahir. Stop. Kita baca tadi ya, kita cermati. Kita menemukan kata sebelum Islam lahir. Persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah sudah terjadi sebelum Islam lahir. Kalimatnya itu kalau orang radikal itu agak geli-geli gimana itu, agak gatel-gatel gimana itu. Karena ada kata sebelum Islam lahir. Nah, kira-kira teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Islam lahir itu kapan coba?
waktu Nabi Adam, Pak. Sebelum Isa lahir waktu Nabi Adam. Nabi yang pertama kan diutus untuk menyampaikan risalah tauhid. Ya. Betul loh, Pak? Ya betul. Ya ternyata Mas Aslan sudah mengetahui bahwa ada kesalahan dalam diksi sebelum Isa lahir. Ya ini kita berprasangka baik bahwa maksudnya sebelum Isa lahir itu maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Pak. Nah, diutus menjadi Nabi dan Rasul. Itu maksudnya sebenarnya seperti itu sebenarnya. Ya, lanjut baca. Bani Umayyah berasal dari pemimpin kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Umayyah berasal dari keluarga yang kaya raya sehingga dalam setiap persaingan selalu mendapat kemenangan. Sedangkan Bani Hashim dari keluarga sederhana namun memiliki ketajaman berpikir dan cakap dalam memimpin. Udah. Ya, jadi kita ketahui bahwa Bani Umayyah atau pemimpin Daulah Umayyah nanti itu sebenarnya berasal dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu pemimpinnya itu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nah, itulah. Nah, Umayyah berasal dari keluarga kaya raya. Maka dari itu setiap persaingan selalu mendapatkan kemenangan. Sedangkan Bani Hashim dari keluarga sederhana. Walaupun dari keluarga sederhana, mereka memiliki keahlian dalam berkepemimpinan atau leadership. Nah, lanjut. Umayyah memiliki 10 anak yang terhormat dalam masyarakat. Sesudah Islam datang, persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim mengarah kepada persaingan konfrontatif atau permusuhan. Stop. Nah, jadi dua kabilah ini sebelumnya kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan Nabi ya. Mereka itu sering bertikai, tapi mereka bertikainya itu tidak saling memusuhi itu, tidak saling berperang sampai membunuh-bunuh. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, Nabi, Bani Hashim itu membela atau berpihak pada Nabi dan Bani Quraisy itu cenderung ke memusuhi. Jadi sudah tidak bersaing secara sehat, tapi sudah mulai berperang itulah. Nah, ayo lanjut. Siapa yang mau membaca? Bani Umayyah menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Bani Hashim menjadi pendukung utama terhadap perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Bani Umayyah masuk Islam setelah terjadi Fatu Mekah, kira-kira 10 tahun setelah menaklukkan kota Mekah. Awal dari munculnya firqah dalam Islam adalah permasalahan imamah atau kepemimpinan. Perpecahan ini sesuai dengan prediksi Nabi Muhammad SAW. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Stop. Terima kasih Mbak Mukaromah telah membacakan. Ya, jadi sesuai dengan sumber buku paket ini bahwa sebelumnya Bani Quraisy itu kan menentang Nabi ya. Nah, uniknya sejarah itu begini. Dulu mungkin musuh, tapi bisa jadi besok jadi kawan. Jadi kalau kita melihat ada satu tokoh yang jahat, bisa jadi anak-anaknya itu baik. Nah, itu dalam sejarah itu peliknya itu seperti ini. Karena ada satu tokoh yang dibenci masyarakat, tapi ternyata anak-anaknya itu baik. Nah, karena tokoh itu dibenci oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan melabeli tokoh itu dengan sebutan-sebutan buruk, walaupun mungkin akhir atau keturunannya itu membawa kebangkitan untuk Islam. Seperti tokoh Bani pendiri Daulah Umayyah ini. Daulah Umayyah ini banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa orang ini itu jahat, melakukan kerusakan-kerusakan. Ya memang faktanya semua manusia itu tidak sempurna ya, tapi pendiri Bani Umayyah ini gubernur di Syam dan sebagai penulis salah satu penulis Al-Quran ya. Jadi sahabat Nabi juga loh. Jadi latar belakang sejarah Daulah Umayyah ini atau pemimpin ini membentuk Daulah Umayyah itu sebenarnya sudah ada wacananya itu setelah Utsman terbunuh. Nah, pemimpin Daulah Umayyah itu atau Umayyah bin Abi Sufyan itu ada hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan. Jadi ketika mengetahui bahwa Utsman bin Affan itu terbunuh, Umayyah bin Abi Sufyan itu tidak terima.
dan menyegerakan supaya mengajukan proposal atau menyegerakan supaya pembunuh Khalifah Utsman bin Affan itu dihukum. Terus kan pada masa itu tidak terjadi ya penghukumannya itu tidak terjadi, dan justru Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat menjadi khalifah. Nah, ada konflik yaitu Umayyah tidak mau membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebelum ada syaratnya ini, yaitu sebelum pembunuh Utsman bin Affan itu dibalas dulu. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib harus gini dulu. Kamu harus bayat saya dulu sebelum itu dapat dilakukan, karena mengadili pembunuhnya itu bukan perkara yang mudah. Jadi begitu ya latar belakang sejarah berdirinya Daulah Umayyah, yaitu sebenarnya sudah ada sejak Khalifah yang ketiga. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang bisa menyimpulkan sejarah atau latar belakang mengapa Daulah Umayyah ini bisa ada? Yo Mas Aslan. Jadi kesimpulannya Pak, kenapa Daulah Umayyah itu berdiri? Karena pendirinya yaitu siapa tadi? Umayyah bin Abi Sufyan ada kecemburuan, karena harusnya yang menjadi khalifah itu dia, tapi yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu Pak, kurang lebihnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Aslan atas penjelasan yang merangkum proses pembelajaran kita yang sangat sederhana dan sangat singkat kali ini. Ini saya ada tugas ya, yaitu membaca lagi itu tadi, atau bahasa Arab itu murojaah, supaya kita mengenal, paham dan tertanam betul sejarah Daulah Umayyah ini tadi. Kan sudah saya bilang ya tadi, sejarah itu manfaatnya apa? Ada penting ya. Kita harus mengambil hal-hal positif dari tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah dan membuang sisi negatif yang ada dalam tokoh-tokoh sejarah itu ya. Faktanya adalah tidak semua tokoh sejarah itu sempurna ya. Pasti kita menemukan kecacatan dalam pemimpin atau pendiri Daulah Umayyah ini. Memang banyak juga, tapi kita juga jangan menutup diri bahwa pendiri Daulah Umayyah ini memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaan itu dicontoh dan keburukannya itu dibuang, jangan ditiru. Demikian pembelajaran singkat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.